teman-teman, GL Pro emang motor gila ya. Ini udah ganti punya R25. R25? Iya. Wow. Iya. Nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Nah, dari atas sudah kita ke bawah lagi nih. 3, 2, 1, action. Halo bro, balik lagi nih di channel Gas Tipis. Malam ini gua ngebahas motor GL Pro seperti kemarin yang di bengkel. Kemarin kan cuma iseng-iseng doang mampir, nggak begitu detail banget ya. Nah sekarang ada GL Pro lagi nih, tapi ini nggak ori, udah beberapa part udah diganti. Nah malam ini gue mau ngebahas ini motor yang di belakang gue. Nah daripada lama-lama, gue di sebelah gue udah ada orangnya. Mungkin kalau kalian nonton video sebelum-sebelumnya udah ada deh yang punya Bison merah ya. Itu Bison merah punya dia juga. Yang sekarang dia beli motor lagi GR Pro. Belum lama juga sih, makanya gue pengen review aja nih motor karena ini motor udah lama banget sih kayaknya. Motor bapak-bapak banget kayaknya ya. Nah sekarang di sebelah gua ada orangnya, Bro Ervan. Halo bro. Sorry. Ini yang punya motor motor GL Pro. Bro, mau nanya nih, ini motor GL Pro tahun berapa? GL Pro tahun 96. Oh 96. Ya. Nah yang di video sebelumnya itu 97, ini 96. Lebih tua 1 tahun. Lebih tua 1 tahun sih, benar. Ini part yang udah diganti apa aja bro? Kalau boleh tahu. Kita mulai dari depan aja ya. Boleh. Depan apa nih? Dari depan shockbreaker udah ganti. Pakai Punya CB 150R. Pakai CBR. CB 150R. 150R. Yang facelift ya. Oke. Sama sekalian spakbornya udah komplit jadi satu. Beli baru apa second? Beli second copotan. Oh copotan, tapi ori. Kena berapa bro? Sok sama spakbor? Ya kurang lebih 1 jutaan ya? Iya. Oke. Udah dari spakbor sama sok, terus ke atas dikit deh. Atas sedikit lampunya udah pakai lampu batoknya pakai Suzuki Van Van. Suzuki Van Van itu ACP A100. Baru dengar sih. Ya. Emang motor agak unik jadi ya? motor lama. Oke. Emang dia agak unik. Kenapa saya pilih Suzuki Van Van? Karena basicnya GL itu kan bokongnya kotak. Ya, jadi benar. saya ngikutin kotaknya itu di lampu depannya agak bulat tapi semi kotak gitu. Kalau dilihat dari depan. Kalau GL kan orinya itu kotak ya. Aslinya kotak. Kotak kan? Iya. Kan diganti sama agak bulat dikit ya. Iya, agak bulat tapi bawahnya masih kotak. Oke, kalau untuk dalam mana nih lampunya? Lampunya pakai Daymaker. Banyak banget yang pakai Daymaker ya, motor-motor kayak gini ya. Iya. Itu kenapa bro pakai Daymaker? Karena simple dan dia muat di batok yang kecil gitu. Sebenarnya sih pengen saya pakai Proji, cuman karena batoknya nggak muat jadinya ya. Proji gede banget sih. Iya. Satu space-nya dia harus butuh banyak. Yang kedua budgetnya. Oke. Satu set Daymaker sama ininya berapa batoknya? Iya, kurang lebih 600-an lah. 500 sudah nama batoknya itu ya? Iya. Oke, nah dari sennya? Lampu sen itu mereknya sih Bonfree. Nah, kebanyakan anak-anak GL cepet juga pakai. Dia bagusnya karena itunya di chrome gitu. Jadi kelihatan luarnya di chrome. Dan bahannya pun besi jadi nggak gampang patah. Nggak gampang patah, karat pun kayaknya nggak begitu cepet karat lah ya. Ya, istilahnya kalau bisa dibilang kokoh lah. Oke. Secara konstruksi. Segi harganya nih, sennya kena berapa? Sennya kisaran harga itu 60 sampai 80 ribu. Di online? Di online ada, di toko-toko yang jual part klasik juga ada. Oke. Nah, udah sen, kita naik dikit lagi speedometer. Speedometer saya pakai punya Suzuki GSX. GSX ya, bro ya. Kenapa kok pakai GSX Suzuki speedonya? Ya saya carinya yang bentuknya itu kecil dan itu sesuai sama batoknya. Oh jadi menyesuaikan dari batok ya. Jadi karena yang ori pas itu lah. Gede ya. Gede banget. Udah kayak konde lah. Barang-barang orinya kemana tuh? Barang-barang ori masih disimpan. Oh jadi kalau mau disandarin lagi, kalau mau dijual lagi masih bisa ya? Iya masih. Oke,
Ini udah speedo udah. Nah dari segi kenyamanan nih stang. Setang saya pakai All Fiction. Pakai All Fiction. Iya, jadi untuk riding style-nya juga untuk ergonomisnya juga nyaman, nggak terlalu nunduk dan nggak terlalu tinggi gitu. Jadi menurut saya sudah pas lah segitu. Baik lagi kenyamanan sih masing-masing sih. Berarti kalau stang ini kurang lebih ya sekitar 80 ribuan lah ya. Ya kurang lebih segitu. Ya. Nah dari tali gasnya. Tali gas pakai punya Ninja RR. Ya, satu set ya, satu set sama gas spontannya. Gas spontannya ya? Ya. Kena berapa tuh satu set? Kurang lebih 2,5. 2,5, lumayan juga ya. Berarti udah satu set sama kabelnya semua ya? Ya komplit ya sama hand grip. Hand gripnya ya. Berarti hand gripnya kiri kanan ya? Ya. Kalau ini namanya apa sih? Aduh. Master remnya masih ori ya? Master remnya udah ganti punya R25. Pakai R25? Ya. Wow. Lumayan ya. Kena berapa, Bro? Dulu ya 300-an pasaran. Ori. Master rem, handle-nya? Udah satu set jadi satu sama master. Jadi handle sama master itu jadi satu punya 25. Oh 300 ya berarti ya. Kiri kanan? Kanan doang. Kanan doang, yang kirinya? Kirinya pakai punya New Fiction. New Fiction. Oh berarti ini 300 terus satu set sama handle remnya ya? Ya. Oke. Kenapa bro harus pakai R25? Lebih smooth. Jadi satu dia pakem, kedua dia lebih smooth. Jadi kalau pakai orinya dia itu kan masternya kecil. Kita tambah lagi kalipernya kan satu piston. Jadi kita mau mencet sekencang apapun itu kayaknya kurang gitu. Jadi kita pakai yang masternya agak gede. Jadi sekali pencet dikit udah bisa. Oh gitu. Berhenti. Nah dari spion kita pakai yang aftermarket sini mah. Aftermarket. Iya. Mereknya nggak ada? Mereknya TGP. Kenapa saya pakai TGP? Karena dia kacanya cembung. Ada cembung. Jadi ya bisa kelihatan belakang lah. Bisa ngeliat belakang ya. Ya. Budget harga berapa bro dapetin spion di aftermarket? Aftermarket murah sih kisaran 60-an. 60-an, belum sama ongkir ya. Ya. Oke, nah ini lupa mulu sih namanya stop Holder. namanya holder sebelah kiri lah ya. Ya, holder kiri pakai punya All Fiction. All Fiction. Ya. Berarti handle-nya sama ini All Fiction ya? Ya, satu set. Beli berapa bro? Handle sama itu kurang lebih 200 sampai 2,5. Ori? Mahal juga ya. Kenapa sih harus diganti dengan part-part lain gitu? Kenapa nggak orinya? Kalau orinya itu saklarnya keras, apalagi terutama yang sen ya. Jadi kita mau mencet sen itu rasanya keras banget. Jadi kita kan istilahnya pelihara motor tua tapi tetap mengedepankan kenyamanan gitu. Ya, kenapa diganti? Karena beberapa part yang orinya udah agak seret, Iya. nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Nah dari atas kita ke bawah lagi nih. Pakai pelek, jangan pakai pelek dulu. Kalipernya pakai ori Bison, ori Yamaha iya. Ori Bison. Banyak yang diganti ya. Ya. Kalau dari piringannya dia ngeset sama tromol. Jadi tromol sama piringan itu punya The Tracker. Kawasaki. Oh gitu. Oke. Nah dari tadi kaliper ya. Kaliper itu Bison punya harga berapa tuh? 300-an ya kurang lebih ya? Kurang lebih segitu barunya. Barunya kurang lebih 300 ya. Dari apa tadi piringan sama cakram trombolnya punya Kawasaki The Tracker. Bukan berapa tuh? The Tracker kurang lebih 500-an sama piringan. 500-an. Berarti satu set ya? Satu set. Oke. Ring berapa? Yang depan. Ring 17. Ring 17. Ya. Spakboran bro? Tadi udah ya? Spakbor udah, tadi bawaan dari shock. Bawaan dari shock ini ya? Ya. Apa tadi pakai apa sorry? CB 150R. 150R, oke. Nah depannya bannya pakai apa? Bannya sih pakainya yang murah meriah aja, pakai Primax SK01. Emang murah ya? Ya, berapa sih?
Masih murah lah, depan belakang cuman kurang lebih 400 ribuan, 500 kurang Pasang? dikit pasang. Dengan ukuran 90 per 80. yang depan 90 per 80. Ya. Yang belakangnya Belakangnya sama 90 per 80, cuman beda di ukuran velgnya aja, beda lebarnya. ringnya. Oh, Beda berarti lebar. sama kayak yang kemarin itu GL Pro yang warna merah tuh. Bahannya sama, depan belakang cuma ring aja yang beda ya. Lebarannya beda. Lebarnya beda ya. Ringnya yang belakang Ringnya 17, lebarnya 2,15. Yang depan 1,85. berarti cuma beda di pelek aja, Pelek ban aja, sama ya. ya. Oke. Ban udah kita bahas, sekarang pindah ke tengah nih. Bodi tangki. Tangki masih ori bawaan. Bawaan GL Pro Ya, GL Pro. tahun 96. 96. Oke, ini udah ori ya, ori. Mungkin dari awal bawaan dari pabrikan lah ya. Nggak ada yang dirubah ya. Ya ada. Di repair pun nggak ada. Di repair sih nggak ada, cuman nggak ada, paling di ini doang. Ini waktu itu sempat cuman di digerida dikit biar Biar pas. pas. Sebutnya kalau samping ini bodi Bodi samping samping ya, tepong kalau orang-orang lah ya. gitu. Oke. Kapasitas berapa sih kalau GL Pro ini dari sini? Bensinnya kurang lebih hampir sama kayak Bison ya, 12 liter kalau nggak 12 salah. literan ya. 12 literan. Nah dari segi mesin masih standar juga. Mesin masih standar. Standar mungkin di OS berapa mili Enggak, doang ya? masih standar. Masih standar juga. Standar. Belum di OS. Belum. Gila. Motor perawatannya berarti lumayan juga ya. Ngangkat berapa sih bro? Kalau tahu waktu beli nih? Dulu orang jual butuh sekitar 5,5-an lah. 5,5 itu dengan surat-surat ya. Ya komplit, cuman pajaknya mati, platnya juga mati waktu itu. Terus Itu pas beli pajak mati semua ya, cuma ya, komplit surat ya surat komplit. dengan harga 5,5. Ya lumayan terawat sih dengan beli harga segitu sih. Ya. Oke, kita lanjut. Mesin udah masih standar. Jok juga masih standar nih. Jok aslinya udah enggak, udah ganti. Diganti tapi standar kayak gini. Standarnya hampir sama, cuma di bagian sini dia ada lekukan dikit. Nah kalau ini kan dibikin rata ya. Oke. Berarti kurang lebih kayak gini ya standarnya ya. Cuma di repaint lagi aja ya. Ya, Agak menarik sih. Kan kalau tadi bilang orinya agak legok. agak kelegok ya. Ini Iya. agak tinggi ya. Ya, Ini beli berapa bro? 200-an nih kalau nggak salah. 200. Udah jadi gini ya. Udah jadi, tinggal pasang. Oke, dari tengah atas udah, kita ke bawah lagi dikit. Tadi ban belakang udah ya, sama velg ya. Ya, Rantainya, dia masih pakai ori. ori, Tapi ori Yamaha. pakai apa tuh? Pakai punya Jupiter MX. Jupiter MX jauh 16 berapa depannya? Jupiter MX itu belakangnya 39, 9, belakangnya depannya itu kalau nggak salah kemarin pakainya 14. berarti 14, 39 ya. Ya. Karena motor masih standar ya apa adanya aja ya, maksudnya biar nyaman aja Iya, ya. biar Dia nyaman. masa gede-gede banget kan ya. Segini juga udah lumayan lah. Nah, dari arm juga standar. Armnya masih standar. Arm standar. Terus knalpot juga standar ya. Knalpotnya masih standar, Nggak masih ada ori. bobok-bobokan. Nggak ada. Arm standar, knalpot standar, shock belakang Masih standar. standar juga, nggak ada yang diganti. Sen belakang standar. Sen belakang standar. Stop lamp belakang Masih standar, masih standar. orinya. Berarti yang dirubah bagian depan kebanyakan ya. Banyak kan bagian depan. Daripada belakang kebanyakan standar ya. Paling saya cuman ganti ini doang nih. Ini punya Scorpio kalau ini. Oh, boost step ya. Apa? Standar tengahnya. Standar tengah ya, standar 2 pakai punya Scorpio. Ya. Yang lamanya udah rapuh mungkin. Udah menyon. Udah menyon. Udah bengkok. Berapa sih? Dengar kan Scorpio itu kan spare partnya mahal-mahal ya. Nah, ini untuk standar kena berapa sih? Standar kurang lebih 200 sampai 2,5. Standar dong 2,5-an ya. Oke. Gila emang Scorpio mahal-mahal ya spare partnya ya. Karena kan kalau asli Scorpio kan nggak PNP. Ah. Jadi kita beli standar Scorpio, kita custom atasnya supaya PNP di motor ini. Oh, ini di custom lagi, Bro. Custom. Oh, berarti emang nggak PNP ya. Ya PNP. Oke, dari bawah udah, terus
Nah, hanya ke mesin nih untuk bahan bakarnya. Itu irit gak sih? Naik motor ini? Lumayan irit lah. Lumayan irit. Lumayan irit. Paling jauh kemana pakai motor ini? Paling jauh ya nggak jauh sih, paling Surabaya ya. Surabaya. Habis berapa ke Surabaya, bro? Surabaya kurang lebih 400.000 PP lah. 400.000 PP. Gila ya. Emang Itu pun GL masih ada sisa. masih ada sisa. Emang GL Pro emang motor gila ya. Irit banget sih. Dengan bahan bakar dari Jakarta Surabaya PP 400.000 ya. Itu benar-benar irit sih. Ini motor buat harian atau buat harian. buat harian? Ya. Emang kalau buat harian motor kayak gini emang enak banget sih. Udah irit, terus ya ngikutin zaman dulu juga sih pakai motor ini sih. Soalnya jarang yang motor GL Pro yang masih rapi gitu. Mungkin di jalan bisa kehitung kali yang pakai Ya, motor kayak bisa gini ya. Nah, udah kita bahas apa lagi ya? Bahan bakar udah. Oh iya, kenapa pengen pakai motor GL Pro? Kenapa pengen pakai GL Pro? Pengen itu karena dulu pernah punya. Jadi ceritanya dulu pernah punya, terus dijual tuh karena dulu belum tahu selahnya, istilahnya belum tahu cara ngerawatnya yang bagus itu seperti apa. Jadi karena satu engkolannya kan lumayan keras starternya, makanya agak ribet juga karena dulu masih muda, belum tahu dunia motor, itu dijual ganti yang baru. Tapi seiring berjalannya waktu, ngelihat teman-teman pakai kok enak gitu, akhirnya beli lagi. Oke, mungkin zaman-zaman muda pengennya yang praktis ya, Iya. nggak mau ribet ya. Tinggal pencet aja. Oke. Malah kasih sini agak kayak pengen lagi gitu. Iya. Tapi ketemu aja bro dengan motor ini ya. Emang jodohnya kali ya. Soalnya katanya kalau jual motor itu jodoh-jodohan ya. Iya. Meskipun itu motor bagus, tapi kalau belum jodoh nggak bakalan dapet sih. Dan belum tentu kita punya duit, belum tentu dapat motor yang kita pengen gitu. Iya benar. Mungkin cukup kali ya kita bahas ya. Mungkin kalau ada yang kurang atau yang kurang lengkap dengan pertanyaan gue tentang motor GL Pro ini, nanti bisa tanya langsung aja ya. Boleh masukin nomor teleponnya nggak bro? Nomor telepon, sosmed? Boleh. Boleh ya, nanti gue tulis di deskripsi di bawah ya. Jadi kalau kalian yang pengen tanya-tanya soal ini motor atau minat juga pengen beli ya, nanti kontak sama Bro Evan aja langsung. Oke. Siap. Bro, sekali lagi makasih banget ya atas waktunya, udah ganggu malam-malam. Thank you. Terus dapat ilmu juga sama motor ini. Kalau kalian suka sama video ini ya tonton, kalau nggak suka ya udah skip aja. Dan sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Bye.